Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Statistika Spasial yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geodesi ITENAS. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pengantar geostatistika bagian yang kedua. Dalam video ini, akan disajikan mengenai interpolasi spasial, mengapa interpolasi spasial penting, kemudian gagasan dasar interpolasi spasial, hukum geografi pertama dari Tobler, dan terakhir demo singkat aplikasi statistika spasial. Baiklah, kita mulai dengan membahas apa yang dimaksud dengan interpolasi spasial. Per definisi, interpolasi spasial adalah proses matematis yang mengestimasi nilai yang belum diketahui atau unknown dari suatu fungsi, biasanya fungsi skalar, pada suatu titik berdasarkan satu set nilai yang diketahui pada beberapa titik sampel. Jadi, seperti ditunjukkan pada gambar ini, input data merupakan satu set data sampel hasil pengukuran atau pengamatan dengan jumlah yang terbatas atau diskrit. Data ini kemudian diproses dengan menggunakan metode interpolasi spasial, sehingga dapat menghasilkan output berupa sebuah permukaan yang kontinu. Artinya, kita dapat mengetahui nilai prediksi di setiap lokasi titik yang tidak diukur. Anda masih ingat contoh peta curah hujan di Amerika Serikat yang diberikan dalam video bagian pertama? Nah, prosesnya kira-kira seperti ini. Data curah hujan diperoleh dari sejumlah stasiun pengamat curah hujan yang tersebar di wilayah Amerika Serikat. Misalnya terdapat 1000 stasiun curah hujan. Jadi jumlahnya diskrit. Data tersebut diolah agar menghasilkan peta curah hujan yang merupakan sebuah permukaan yang kontinu. Tayangan berikut akan memperjelas apa yang dimaksud dengan interpolasi spasial. Misalnya, terdapat 7 buah data sampel hasil pengukuran. Di sini diperlihatkan dengan titik warna hitam, di mana di tiap lokasi sampel yang diukur tersebut diketahui nilainya. Misalnya elevasi permukaan tanah. Kita lihat nilainya adalah 135, 124, 108, 112, 127, 119, dan 121. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa nilai elevasi di titik warna merah yang tidak diukur? Dalam hal ini, kita bisa memanfaatkan data sampel yang ada untuk memprediksi atau mengestimasi nilai elevasi di titik merah. Caranya adalah dengan melakukan interpolasi spasial. Lantas, mengapa interpolasi spasial itu penting? Jawabannya adalah karena terdapat banyak objek spasial yang direpresentasikan sebagai fungsi skalar yang didefinisikan pada suatu bidang, misalnya elevasi, distribusi suhu, harga tanah, dan sebagainya. Namun, tidak mungkin untuk mengukur semua nilai fungsi pada semua lokasi, sehingga kita harus mengestimasinya dari satu set nilai yang diketahui. Kalaupun memungkinkan untuk diukur, bisa jadi tidak efisien, sehingga perlu ditempuh cara yang lebih efisien, yaitu dengan melakukan prediksi atau penaksiran. Berikutnya, tentu kita perlu mengetahui rasional atau gagasan dasar dari proses interpolasi spasial. Dasarnya ternyata adalah hukum geografi pertama dari Tobler.
Seorang ahli kartografi dan geografi bernama Waldo Tobler menyatakan bahwa everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Pernyataannya ini kemudian dikenal sebagai Tobler's First Law of Geography, yang disebut sebagai the single most important concept in geography and GIS. Karena pemikirannya tersebut, Tobler memperoleh berbagai penghargaan selama hidupnya, antara lain Esri Lifetime Achievement Award tahun 1999. Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Memiliki arti bahwa jika dua objek lokasinya berdekatan satu sama lain, maka keduanya akan saling serupa dibandingkan dengan objek-objek yang lokasinya saling berjauhan. Hal tersebut tadi dapat diilustrasikan dengan gambar ini. Terdapat 3 buah data sampel di titik A, B, dan C yang diketahui nilainya masing-masing. Berdasarkan hukum Tobler tadi, dari lokasi titik A, B, dan C dapat diketahui bahwa titik B akan lebih serupa nilainya dengan titik A dibandingkan dengan titik C. Maka, di dalam mengestimasi suatu nilai dari suatu titik tertentu, kita berikan bobot yang lebih tinggi kepada nilai-nilai fungsi pada titik-titik yang dekat dibandingkan titik-titik yang jauh. Sampai di sini, apakah Anda sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai geostatistika, interpolasi spasial, dan contoh aplikasinya? Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Mungkin bosan juga ya kalau hanya mendengarkan paparan dari saya. Harus ada narasumber lain nih. Supaya lebih paham, yuk kita saksikan video demo singkat berikut ini. Wah, ada Kak Bintang nih. Mau kasih video demo singkat ala TikTok. Biar singkat tapi padat. Halo semuanya, kali ini kita akan membuat peta curah hujan di Kota Cimahi dengan metode interpolasi dalam 3 menit. Peta curah hujan yang akan kita buat nantinya akan dilakukan interpolasi, di mana interpolasi adalah proses prediksi nilai dari titik sampel yang telah memiliki nilai untuk mencari nilai dari titik yang ada di sekitarnya. Kali ini, metode interpolasi yang digunakan adalah metode Kriging, di mana metode ini digolongkan ke dalam stokastik, yaitu perhitungannya dilakukan secara statistik untuk menghasilkan interpolasi menggunakan kombinasi linear dari weight atau bobot untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Konsep mudahnya mungkin seperti ini. Sebagai anak kos, kamu pasti pernah dong makan di warteg dekat daerah kos kamu. Semakin sering kamu explore, maka kamu akan bisa memperkirakan harga dari setiap warteg yang ada di daerah kamu itu berapa harganya. Misalnya, di daerah kos kamu ada 3 warteg yang jaraknya berdekatan. Ada warteg A, B, dan C. Warteg A, range harganya ada di 10 sampai 15 ribuan. Sedangkan warteg B, range harganya ada di 15 sampai 20 ribuan. Dari nilai kedua warteg tersebut, maka kamu bisa memperkirakan harga dari warteg C dari hasil sampling yang sudah dilakukan di warteg A dan juga warteg B. Apakah sampai sini sudah paham konsepnya? Mari kita mulai dengan membuka software ArcGIS-Po. Kamu bisa menggunakan trial license untuk menggunakan aplikasi ini secara gratis loh. Langkah pertama adalah menambahkan data. Pilih data batas administrasi dan juga data curah hujan yang ada di Kota Cimahi. Data ini masih buatan ya, kayak perasaan sayang dia ke kamu, dibuat-buat. Iya. Jika sudah ditambahkan, maka tampilannya akan seperti ini, menampilkan peta yang memuat titik stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Cimahi. Untuk memulai analisis, maka pilih Geoprocessing Tools yang digambarkan dengan kotak berwarna merah. Kemudian, pilih Spatial Analysis Tools, Interpolation, dan juga Kriging. Masukkan parameter yang sesuai ya, curah hujan untuk input, dan juga intensitas untuk Z-value field. Berikan nama yang sesuai untuk outputnya. Untuk metode, pilih eksponensial. Kamu bisa berkreasi dengan mencoba metode lainnya dan pelajari hasilnya ya.
Jangan lupa untuk mendefinisikan environments dengan memilih MAS, sehingga data yang dianalisis hanya yang memiliki boundary batas administrasi saja. Jika sudah, mari kita jalankan analisisnya. Jika sudah selesai, maka hasil interpolasi akan memvisualisasikan peta hasil interpolasi seperti gambar ini. Mari melakukan sedikit kartografi dengan mengubah simbologi peta. Klik kanan untuk memilih simbologi, kemudian tentukan metode, interval, serta warna yang akan digunakan. Ada banyak metode dan interval yang dapat digunakan. Pelajari metode lainnya sehingga kamu tahu perbedaan hasilnya. Peta curah hujan di Kota Cimahi telah selesai dikerjakan. Warna merah menggambarkan curah hujan yang sangat tinggi, dan warna hijau menunjukkan curah hujan yang sangat rendah. Agar lebih rapi, jangan lupa untuk membuat layout peta agar lebih komunikatif. Oke, semoga video singkat tadi bisa memperkaya pemahaman Anda mengenai aplikasi geostatistika dan proses interpolasi spasial. Tentu nanti kita akan membahasnya lebih detail pada pokok bahasan yang akan datang. Demikian telah saya sampaikan bagian kedua dari materi pengantar geostatistika. Semoga paparan saya tadi dapat meningkatkan pemahaman Anda semua. Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai pengantar geostatistika, saya persilahkan Anda untuk mengunjungi berbagai situs yang membahas geostatistika beserta aplikasinya, antara lain dalam web Esri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.